Jadi pertanyaan saya ulang lagi, perlukah kita mendekatkan diri kepada Allah? Tidak. Yang diperlukan adalah sedekat itu Allah dengan kita, kok kita tidak mengenalnya. Itu aja. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kita tidak mengenalnya? Apa jawabannya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Apa jawabannya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Satu, karena kita selama ini tidak pernah mencari. Bukankah kita mengenal dia itu harus di tempat di mana dia ada? Betul nggak? Ulangi lagi. Untuk mengenal dia harus di tempat di mana dia ada. Masuk akal penjelasan saya? Nah, Allah itu ada bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Itu alamat dari Allah. Berarti untuk mengenalnya harus di tempat di mana dia ada. Ada di mana dia? Ada bersamamu. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, padang Arafah tadi tempat luas, tempat terang untuk mengenal Allah, di luar apa di dalam? Terjawab sekarang? Terjawab, berarti di dalam dirimu. Oleh karena itu mencarinya tidak usah keluar dari dirimu sendiri. Berarti kamu harus melakukan perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Itu sebabnya jangan heran kalau secara syariat puncaknya haji adalah Arafah. Ngapain di Arafah? Di Arafah tuh wukuf. Apa artinya wukuf? Wukuf itu adalah istirahat, berdiam diri. Diamnya apa? Itu pertanyaannya. Diamnya apa? Diamnya tubuh? Diamnya tubuh. Kalau pikiran kita masih jadi pengendali, kita belum istirahat. Karena sumber utama penderitaan manusia itu adalah pikiran. Pertanyaan saya sekarang, pintar apa tidak kalian bisa menjawab? Lihat semuanya ke sini, lihat semuanya ke sini. Saya punya pikiran nggak? Punya. Pikiran itu softwarenya otak. Otak itu hardwarenya. Pikiran itu adalah softwarenya. Program aplikasi yang diinstal ke dalam otak, itu namanya pikiran. Nah, pikiran ini bekerja atas dasar apa? Karena pikiran ini punya pintu, namanya pintu pikiran. Bisa lihat nggak pintu pikiran di sini? Piraku segitu jelas. Bisa lihat gak pintu pikiran saya? Ya Allah. Pikiran itu bekerja kalau ada informasi. Pikiran itu bekerja kalau ada stimulus. Pikiran itu bekerja kalau ada masukan pada pikiran. Kalau gitu pintu pikiran kelihatan gak oleh kalian di sini? Kelihatan. Mana pintu pikiran? 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Itulah pintu pikiran. Karena apa? Semua yang lewat 5, semua yang lewat 7 lubang ini, itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Nah, oleh karena itu, wukuf itu sebetulnya mendiamkan pikiran. Gimana caranya supaya pikiran itu diam? Berarti semua saluran-saluran yang akan mempengaruhi pikiran disuruh istirahat. Gitu aja kok. Ini teh ngerti enggak? Ya, kalau ngerti dilanjutkan.
Pikiran ini akan sibuk ketika ada masukan. Coba, masa perlu dibuktikan? Begitu melihat sesuatu, langsung kan pikiran tuh sibuk. Betul nggak? Lihat sepatu baru, bagus, hayang. Betul nggak? Iya. Lihat orang pakai baju yang bagus, hayang. Lihat orang piknik, ya, karena di share ada foto cenah ieu teh babaturan urang keur di Bali, hayang. Betul nggak? Kan informasi masuknya dari situ, ditambah lagi dari sini, ditambah dari sini. Betul nggak? Lagi ngaji kayak gini, tiba-tiba pelangsang teh ya, goreng pedaha, goreng jengkol. Betul nggak? Sudah kebayang yang lain-lainnya, ya. Di situ ada nasi timbal, di situ ada sambal tarasi, betul nggak? Iya, langsung pikiran itu bekerja. Yang gitu saja kita itu kadang-kadang gak pernah bisa mikir. Jadi wukuf itu di mana? Di padang Arafah, di padang pengenalan. Mengenal siapa? Terserah yang mau kalian kenal apa. Kalau yang mau dikenal adalah Allah, ya padang Arafahnya berarti di sini. Karena Allah sudah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau kita ingin wukuf yang sebenarnya, datanglah ke sini melakukan perjalanan ke dalam. Maka wukuf artinya diam. Diamnya apa? Bukan diamnya badan. Yang paling utama adalah diamnya pikiran. Kapan pikiran akan diam? Ketika semua sumber-sumber yang membuat pikiran ini terus-menerus bekerja, alirannya dihentikan. Saat itulah terjadi namanya wukuf. Nah, ketika pikiran itu sudah berhenti dan istirahat, itu namanya semedi. Pada saat semedi seperti itu, maka kesadaran murni dalam diri akan muncul. Apa kesadaran murni itu? Kesadaran murni itu adalah sang kebenaran sejati.